penyampaian tausiah yang akan kita dengarkan dari Ustazah Hidayati Wali. Kepada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liqawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini di Desa Kota Pala ini kita telah mengadakan pengajian rutin P2T bulanan Kecamatan Labuan Haji. Mudah-mudahan kita semua Allah lindungi, Allah sehatkan, dan Allah hujani dengan rahmat dan kasih sayang. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda dan besar kita Muhammad SAW, yang mana bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bertepatan lahirnya Nabi kita, lahirnya pembawa cahaya kepada seluruh alam. Jadi oleh kita umatnya harus berbangga. Mari kita terus syiarkan, kita besar-besarkan hari lahirnya Rasulullah dengan kita mengadakan milad, maulid. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, bukan hadis Rasulullah, oleh para sahabat ya, mengatakan siapa yang membesar-besarkan ataupun yang menginfakkan hartanya, sedikit hartanya untuk membesar-besarkan hari lahirnya Rasulullah SAW, Allah akan memberikan imbalan surga ataupun imbalan yang melimpah, tentu kehidupan yang baik, tentu dia bisa mengikuti jejak Rasulullah, dan akhirnya dia akan mendapatkan syafaat beliau yang Tuhan. Jadi hari ini juga kita mengadakan, kita buat pengajian ini, juga kita niatkan kita ini menciarkan dakwahnya Rasulullah, agar kita jangan dimakan oleh musang, macam dia. Kalau awak malih pergi mengaji, lalai lalu di rumah, ya kan, dimakan musang. Karena syaitan dan hawa nafsu itu gadang, dan dia melakit di badan awak. Malakit adalah kelakang. Bak jauh supaya dia belakang ataupun setidaknya awak bisa melawannya. Marilah kita terus bersama-sama berjuang, melawan hawa nafsu dengan mengikuti pengajian-pengajian, terutama pengajian tauhid tasawuf. Dan kata-kata taklim kita muliakan ayah rohani kita, Abuya Nyak dan Umi, dan seluruh keluarga besar beliau. Dalam doa kita senantiasa Abuya sehat selalu, dan itu menangis ya, melihat keadaan Abuya yang sudah sangat lemah sekarang. Beliau sudah sepuh, namun semangatnya tetap membara. Terus tak henti-hentinya setiap pagi, setiap hari, setiap waktu sholat berjamaah. Beliau memang tak pernah istilahnya ada kata bosan di dalam mengajak kita umat Islam ini, karena beliau sayang, sangat sayang. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak sempurna kamu tidak mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Abuya telah mendapatkan kemanisan ilmu ini dulu. Beliau sudah tajalli Allah arif billah. Allah merasakan kebahagiaan itu yang luar biasa. Beliau karena ini Allah malatu lama bana, Allah nyatu kayaknya, maka nyo nak ada bosan-bosan aja awak. Bak dapet jo awak bak dapet apa yang beliau rasakan,
bak dapet jo aku yang makannya. Enggak ada pernah bosan-bosannya. Ada lah berhenti kami mengaji. Kalau nak ada baru nak mengaji. Masa bayi. Baru kalau ada, walaupun rancak pulang malam buah jam 3 malam, tu pagi mengaji dah. Jadi awak nak akan nak mengaji. Jadi luar biasa ya. Jadi ibu-ibu yang kami hormati pada P2T Pusat yang telah berhadir, dan juga kepada ketua P2T Kecamatan, ketua P2T 4 Desa, dan kepada seluruh P2T, ketua P2T seluruh Kecamatan Labuan Haji, dan juga bunda-bunda wali yang telah berhadir, dan anak-anak kami santriwati hari ini juga berhadir bersama kita. Mudah-mudahan kita semua dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa tujuannya ajaran tauhid tasawuf ibu-ibu? Mengaji P2T, awak juga mengaji perwati, ya kan? Perwati, apa beda sama P2T? Kita dengan nak tahu. Di P2T itu awak diajarkan oleh Abuya, Nyak dan Umi agar kita bisa membuat hubungan baik dengan Allah, membuat hubungan baik dengan sesama, dengan manusia. Jadi membuat hubungan baik dengan Allah itulah. Kini Abuya karena merasa beliau diangkat menjadi wali agama. Jadi merasa sebuah beban atau tugas yang beliau hari ini terus katanya ba'a semayang, ada semayang warga, ada semayang uang pawah. Aku di pengaji pagi Abuya katanya jo di Abah Virus, anak-anak muda di pawah ada semayang. Jadi Abuya terus prihatin. Jadi membuat hubungan baik dengan Allah itu tidak lain hanya sholat dulu berarti. Karena as-sholatu imadus, sembahyang itu tiang agama. Sembahyang itu adalah kita membuat hubungan dengan Allah, karena di saat itu kita seolah-olah bertemu, bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah. Jadi kalau lah nak ada sembahyang, ibu kalau tahu awak sembahyang itu awal amal awak dihisab nanti di hari kiamat. Kalau sembahyang awak tercoret, lah dicoretnya dengan tinta merah nanti, itu jangan harap amal ibadah yang lain akan lewat, akan lolos. Jadi sembahyang kolam yang harus terus kita perbaiki, walaupun lah Bandung je lah elok sembahyang, Bandung je pas-pas wak. Tapi gini awak tanah kain semangat wak dah ngaju kaji, wak dah ngaju, wak ikuti tu. Bagaimana sembahyang awak betul hati ke Allah, bak lama, bak khusyuk, bak tenang. Adik kalau awak mengaji P2T, awak masuk tarekat abai kapawah, agar kita bisa membuat hubungan dengan Allah dengan baik, dengan cara kita mematuhi beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga membuat hubungan baik dengan manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minnas. Karena memang dua itu yang mesti kita perjuangkan. Dua itu yang kita diciptakan oleh Allah agar kita bisa membuat hubungan dua itu. Sekolah bana awak S1, S2, S3, kalau tu nak do awak buat, awak kita perbaiki hubungan awak dengan Allah, apalah elok, hubungan kita sesama, apalah elok. Ternyata belum. Tadi rugi S3, rugi sekolah tinggi-tinggi yang menghabiskan uang. Ya kan ibu kan? Kebahagiaannya Allah berikan bukan hanya di akhirat nanti. Kalau dua hubungan itu kita perbaiki dan kita jaga, di dunia kita akan dapat. Karena kita sekarang semua manusia dia ingin mendapat yang segera. Maksudnya keberuntungan itu yang segera, yang kini, yang istiwa entah. Jadi keberuntungan yang sekarang, yaitu kebahagiaan dunia, kita akan dapatkan dengan dua itu. Membuat hubungan dengan Allah, lagu bunda cukup tahu Allah itu bersifat kaya, bersifat mulia, sifat rububiyah Allah. Dan kita adalah seorang hamba yang fakir, yang hina, yang lemah, yang fana. Kita tahu itu. Jadi oleh itu ibu-ibu ini mari ya,
Di akhir-akhir umur abuya ingin melihat kita terutama kaum perempuan, terus kita memperbaiki akhlak, terutama dengan sesama, saling bantu membantu. Jadi muncul dulu kalian ya laki. Kalau dulu baru mengaji, subhanallah, awak manusia kan, ciki hawa awak ada di mana di balai di mana tempat berkumpul. Suara awak perempuan tu ya luar biasa. Tapi dengan ada mengaji P2T, Allah ada lah dalam yang sikit. Nak do lagi mengetik mencaci-caci orang. Karena ciri-ciri orang beriman ibu-ibu sesuai dengan Allah katakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Ini maknanya ada bergetar hati waktu disebut Allah. Indah, berarti awak belum dikategorikan orang yang beriman. Jika disebut Allah bergetar, ini ialah yang Abuya ajak agar kita terus berzikir nanti serubai. Nak daripada buat tiba. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataupun Allahu akbar, subhanallah, nak ada pun apa-apa orang mati. Berarti kita belum dimasuk dalam kategori orang-orang itu. Itu Allah lantunkan ataupun Allah telah mencatat di dalam ayat-ayatnya. Orang beriman itu adalah apabila disebut Allah bergetar. Awak yang tahu dulu, dia dan tahu bergetar hati orang. Ada bergetar hati kau, ada tahu kan? Awak sendiri yang tahu. Berarti kalau belum bergetar, berarti kita belum dimasukkan kategori orang itu. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, bertambah terus keimanan. Dan di atas Allah lah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka bertawakal. Nah, itu sifat-sifat orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan awak ibu-ibu P2T, ibu-ibu teruslah berjuang untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik. Itu moto kita. Sekian demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.